Pasuruan Langsung lebih, sudah dulu. bahkan Iya. Pasuruan ini menurut sejarahnya lebih ramai dari Surabaya. Pembuatan payung Madinah dibongkar itu keluar itu ya sebenarnya kita yang tahu ya nggak heran. Tapi kalau yang belum tahu ya wah, Tanjung Tembikar ya. Tanjung Tembikar ya. Bukan kan ya? Bukan. Iya. Ini kita cari literasinya Tanjung Iya. Tembikar ini asal usulnya dari mana itu belum ketemu. Hai netizen, kembali lagi di 100% Pasuruan. Dan kali ini saya ngobrol sama Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Baik. Baik, ya. Malam. Malam, ya. Baik, jadi malam ini kita sambil santai Pak Budi ya. Karo ngopi, karo udut lah pokoknya. Kita mau cerita-cerita sedikit karena ada yang sangat menarik untuk dikupas dari Pak Budi. Nah, tapi sebelumnya mungkin netizen juga banyak yang nggak tahu siapa sih Pak Budi kok nganti dijak podcastan loh. Padahal ya konco jagung asli ini. Kayak wong top ya. Podcastan. Iya Pak Budi. Mungkin secara yang banyak orang tahu tentang Pak Budi, terutama di wilayah Pasuruan, baik kota maupun kabupaten dan sekitarnya, adalah di mana Pak Budi ini adalah pegiat sosmed yang sangat aktif dalam hal mengisi konten sosmednya itu dengan cerita-cerita sejarah. Apa benar tuh, Iya, banyak postingan saya di Facebook itu ya. Mengulas tentang cara-cara Pasuruan. Sejarah Pasuruan, utamanya Pasuruan. Utamanya Pasuruan, di samping kota-kota lain. Nah, tapi sebelum kita ngobrol jauh tentang itu, sebenarnya jenengan ini aktivitas sekarang apa sih? Apakah masih kerja atau sudah purna? Atau pengusaha di balik itu? Sebenarnya sudah purna. Oh, sudah purna. Saya dulu karyawan Nestle ya. Pensiun dini tahun 2019. 2019 itu berarti berapa tahun yang lalu ya? Hampir 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Iya. Siap. Jadi setelah itu mencoba berbisnis ya. Tapi ya baru mencoba berbisnis itu. Baru ngomong bisnis, jenengan di Nestle-nya berapa tahun berarti? Di Nestle itu mulai tahun 95. Lumayan lama berarti gitu. Jadi hampir 95. Hampir 23 tahun. 23 tahun sampai di 2019. Itu 95 Nestle yang sudah di Pasuruan apa masih zaman di Surabaya itu? Langsung yang di Pasuruan. Oh, jadi langsung pas berdirinya Nestle di Pasuruan itu nggih? Bukan, Nestle di Pasuruan kan berdiri sekitar tahun 80-an. Nah, nggih, betul. 95 itu langsung masuk di situ. Oh, jadi di tahun 95 udah masuk di Pasuruan. Oke, dilanjut Pak Budi. Nah, setelah itu jenengan purna di 2019. Kemudian bisnis bentar. Lah terus COVID itu. Jadi efek dari salah satu efek COVID itu bisnis yang saya laksanakan dengan saudara saya itu akhirnya nggak bisa berkembang. Akhirnya banyak. Itu bisnis apa itu dulu? Itu buka toko barang pecah belah. Oh, awalnya ada upaya untuk bikin toko pecah belah. Berarti sekarang tokonya nggak jadi sudah? Sudah tutup semua. Jadi pecah belah tenanan nih kayaknya. Iya, pecah belah juga. Pecah belah, terus akhirnya jenengan pada saat COVID itu karena COVID ya berarti? Iya. Dampak COVID itu berarti ya? Dampak COVID. Oke, bukan karena gagal berbisnis tapi dampak daripada COVID sehingga akhirnya bisnis pun harus terjun payung. Terjun bebas ini lah, terjun payung. Terjun bebas. Lalu kemudian ya saya banyak itu kan di Surabaya ya. Kemudian saya pulang ke Pasuruan. Oh, dulu masih tinggal di Surabaya tuh? Enggak. Bisnisnya tuh bisnisnya ada di Surabaya. Itu cuma bertahan setahun. Saya tinggal di Surabaya itu cuma 1 tahun. Kemudian karena bisnisnya gagal, saya pulang ke Pasuruan. Siap. Jadi Pasuruan ini di rumah juga sudah nggak ada aktivitas lain. Kemudian saya ada itu kamera. Oke. Kamera lama sih. Nah ini ada kamera nganggur. Terus coba foto-foto apa
Pasuruan ini kan banyak Heeh. gedung-gedung kuno, Siap, siap, siap. banyak peninggalan-peninggalan kolonial yang Kolonial. bagus lah untuk Ya. difoto. Saya foto-foto. Fotogenik lah, bangunannya Ya. fotogenik lah. Saya foto, saya upload di Shutterstock. Oh, jadi awalnya di Shutterstock dulu ya dengan foto-foto itu. Jadi ya sekalian belajar fotografi juga. Mhm. Kemudian saya upload di Shutterstock ini sudah 800 foto. 800 gambar ya, 800 foto. gambar. Itu semua bangunan atau Dicampur ada Dicampur ya? tanaman, siap, 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 siap. ada bangunan segala macam tentang pokoknya yang ada di Pasuruan Siap, siap. sekitar rumah. Ah, Nah, setelah terutama foto-foto bangunan ini ya, saya tertarik untuk menggali atau mendalami apa sih ceritanya bangunan ini, ada cerita apa di balik bangunan. awalnya dari moto bangunan, akhirnya penasaran ceritanya. Penasaran. Misalnya Proof Station atau P3G sekarang. Apa namanya? Proof Station. Proof Station. Proof Oke. Station itu nama lamanya P3G. P3G, siap, siap. Jadi dulu disebut Proof Station of Java. Jadi sekarang nama terakhirnya P3G. Siap, siap, Jadi siap. itu kan Akhirnya digali lah sejarah tentang itu. sekalinya saya coba masuk ke situs-situs Belanda. Padahal nggak bisa bahasa Lah Belanda. itu sih tadi pertanyaan saya itu di sana Pak Budi. Jadi jenengan masuk sampai dengan situs Belanda, berarti kan bahasanya bahasa Belanda. Berarti ini jenengan piawai juga bahasa Belanda ini. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke, terus caranya piye? Caranya itu sekarang ini kan sudah canggih ya, segala sesuatu itu ada fasilitasnya. Siap. Jadi kita sudah ada disiapkan fasilitas, ada Google Translate. Oke, ya, ya. Nah, itu selain Google Translate itu banyak translator lain itu banyak. Oh, ya, Ada nanti kalau dilihat di internet iya. translator selain Google Translate itu banyak. Siap, siap. Tapi yang utama saya pakai dulu ya awalnya Google Translate. Siap. Ya nggak ngerti apa bahasa Londo ini artinya apa ya masuk aja. Oke. Nah, saya kan di rumah langganan IndiHome ya, jadi bisa akses. Ya, ya. Dari situ ya, Dari akhirnya situ. menggali dari naskah-naskah kuno yang ada di Belanda, sehingga mendapatkan cerita-cerita sejarah tentang di Pasuruan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya banyak ya. Kalau kita bicara Indonesia ini kan luas sekali. Terus ketertarikan jenengan untuk mengangkat Pasuruan lebih lanjut itu apa itu? Karena memang cinta karo Pasuruan atau karena kebetulan ya enggel-enggelku tepat di wilayah Pasuruan aja atau gimana? Ya awalnya sih Apa yang membuat menarik Pasuruan ini, yang membuat menarik menurut pribadi jenengan ini apa sih jane? Kok nganti digali koyo ngono itu? yang menarik itu karena dulu belum banyak yang diungkap. Oke. Jadi cerita-cerita tentang Pasuruan, sejarahnya gimana itu masih banyak yang belum digali. Ya sih, banyak yang saya belum itu saya sendiri pun diungkap. juga tidak terlalu tahu. Ya. Misalnya seperti apa pabrik karton. Nah, ya cuman Karton. orang banyak tahu itu Dulu bisa pabrik karton kan Nah, ngono tok. kita kan penasaran ini biar apa pabrik karton ini. Ternyata kita cari clipping di koran-koran lama, dokumen lama itu. Ya alhamdulillah ada beberapa yang saya temukan. Oh ceritanya ternyata Apa biar gue? Aja pabrik karton dari zaman Belanda atau gimana itu bangunan? pabrik karton itu awalnya Bukan pabrik ya? bukan pabrik. Oh, bukan Itu pabrik ya itu ya? Anu apa? Pengelolaan kopi. Oh, pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Oh, serius Pak? Itu pengolahan kopi? Iya, dulu. Oh, berarti kopi. termasuk komoditas yang cukup besar kopi di Pasuruan ya? Jadi dulu kopi dari pedalaman di wilayah Malang, pokoknya daerah Pasuruan ke selatan, itu semua dikirim ke Pasuruan. Oh, iya. Dikirim ke Pasuruan di Siap. gudangnya di pabrik karton itu. Oh, alah. Iya. Tapi duduk kopi Kaspanti toh sih urung ngono. Belum ada kan Pandi. Belum ada ya Kaspanti. Ya kopi semur itu ya. Iya. Menarik. Sebelum kita jauh menggali sejarah tentang Pasuruan itu, yang membuat saya tertarik ke jenengan itu adalah ini Pak Budi. Jadi kenapa kok jenengan kemudian memutuskan
menulis hal-hal tersebut di ranah-ranah media sosial? Kenapa kok tidak kemudian berpikiran untuk menerbitkan buku? Yang tentu kalau kita bicara menerbitkan buku kan berarti ya ada input. Sementara kalau di medsos kan ya paling inputnya hanya komentar kan begitu ya, tidak ada input secara finansial gitu. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke buku minimal kan ada. Nah, kenapa jenengan kok memilih ke sana? Nah ini gitu loh. Ya materi sejarah itu kan nggak bisa tahu banyak ya. Jadi harus kita kumpulkan sedikit-sedikit. Tadi ketemu ini satu pabrik karton. Ya. Oh, dimasukkan dulu. Di clipping lah istilahnya. Ya. Oh ya. Oh, ketemu dengan proof station PT KGI posting. Siap, oh, ketemu tentang Pekuncen sama satu sekolah lama di sini nih. Iya. Tapi kemudian ya ada pikiran juga untuk membuat buku itu. Siap. Sebenarnya untuk buku ini saya sudah bikin. Sudah buat ya. Oke. Tahun kemarin itu dengan guru-guru ya. Guru-guru itu Persatuan Guru PGRI itu diajak untuk membuat buku tentang sejarah pendidikan di Pasuruan. Oh, lebih ke pendidikan. Jadi beberapa sekolah di Pasuruan ini data-datanya itu sudah bisa kita temukan. Siap. Jadi sebenarnya tinggal copy paste saja dari postingan saya untuk membuat buku itu. Di antaranya yang sudah masuk di buku itu adalah Pekuncen ya jelas ya. Kemudian SDN Bangilan. SDN Bangilan ini juga istimewa juga. Menurut data yang saya temukan ya termasuk salah satu SD pribumi tertua di. Oh, SD Bangilan. Tapi dulu kan bukan SD namanya ya. Namanya itu Inland School. Inland School artinya sekolah pribumi. Yang kemudian berkembang jadi sekolah rakyat. SR itu ya. Kalau punyanya Belanda kan European School ya. Oh, terbagi dua berarti. Kalau orang Belandanya kan bikin sekolah sendiri. Siap. Bukan untuk orang pribumi. Nah, itu ada enggak di Pasuruan? Yang khusus sekolah Belanda? Ya itu yang Pekuncen itu. Oh, jadi dibagi ya. Kalau Pekuncen itu untuk sekolah orang-orang Belanda. Kalau yang di Bangilan ini untuk pribumi. Oh, oke. Jadi yang Pekuncen itu dulu sekolah Eropa yang pertama ya. Kemudian sekolah Eropa yang kedua itu sekarang SMP 1. Oh, SMP 1. SMP 1 juga sekolah Eropa. Iya. Kemudian menurut data yang saya temukan ternyata SMP 1 ini sekolah khusus untuk Mrs. jadi perempuan. Oh, jadi sekolah khusus putri. Iya. Orang Belanda itu juga sekolah. Ya, pondok pesantren berarti ya. Berarti khusus kan gitu. Padahal Belanda itu ya. Iya. Siap. Jadi ada Pekuncen sudah, SMP 1 sudah, SDN Bangilan, kemudian juga saya temukan juga SD Sang Timur. Sang Timur itu lama juga? SD Sang Timur itu dibangun sekitar tahun 1930-an. Oh, 1930-an. Itu Belanda punya? Belanda. Kemudian ada juga sekolah rakyat di belakangnya Medan Baru itu loh. Di belakangnya Medan Baru. Itu kan ada bangunan kuno itu ya. Bangunan kuno. Medan Baru ini gak sepenjara itu? Iya. Di belakang itu ada bangunan kuno itu. Belanda itu ya. Iya. Itu sekolahan dulu. Itu ternyata dulu juga sekolahan. Oh alah, tak kira markas itu kan jadi markas sempat itu. Ya akhirnya diambil alih TNI kan untuk markas untuk asrama. Oh. Sebelumnya kita lihat di peta-peta lama itu memang itu bangunan kuno. Oh, siap. Termasuk juga salah satu tempat pertemuan pribumi, orang-orang Jawa ya pribumi ya, itu kumpulnya di situ. Kalau ada acara ibu-ibu pribumi itu kumpulnya di situ. Siap. Kalau Belandanya kan di Harmoni. Oh. Kalau Cinanya mungkin di Kelenteng. Gedung Wolu atau di Pancasila situ. Kalau pribumi itu yang di situ di belakangnya. Yang jadi markas itu ya. Oh, belakangnya Medan Baru itu.
Oke, wah ternyata banyak banget ya yang digali ya. Nah, terus satu lagi ada sekolah apa? Sekolah teknik, sekolah Sekolah teknik, Ambat. STM, Ya, betul STM semacam ya, Pak. itulah. Ambat School namanya dulu itu. Apa jenisnya Pak? Ambat School. Ambat School. Ambat Ya, School. siap, Jadi siap. sekolah teknik. Itu dulu lokasinya di BC Alama. Yang sekarang jadi BC Alama itu Yang ya? sekarang BC BC Alama. Alama. Oh, Tadi kan sudah ada beberapa sekolah itu caranya itu sudah saya bukukan bersama berarti guru-guru. termasuk banyak sekolahan Pak ya? Di Pasuruan itu ya? Iya, itu pun belum semuanya kita gali. Saya cari sejarahnya SD Bonsari itu Hmm, hmm. belum Belum dapat. ketemu. Itu durung sing Bukir, durung sing mana? Oh, iya iya iya. Belum ada. Padahal ada satu sekolah lagi yang besar itu belum saya posting ini. Tapi kemarin di Jawa Pos sudah muncul itu THHK, THHK. Tionghoa Hue Kwan. Oh, Tionghoa Hue Kwan. itu apa itu? Itu yang sekarang jadi SMA 1. Oh, sekolah juga. Sekolah juga. Oh, dulu sekolah khusus Tionghoa berarti situ ya? Sekolah khusus Tionghoa. Oh iya iya iya, cukup komplit berarti ya Pasuruan di zaman Belanda itu ya. Ya saya juga kan loh, ini kota kecil tapi sekolahnya kok banyak. Iya, komplit gitu ya. Apa itu kan banyak. karena dulu pernah jadi karesidenan, ada hubungannya sama itu. Iya, Bisa jadi ya. bisa jadi karena kemakmuran di Pasuruan ini terutama dulu itu adalah pabrik gula. Oh gula. Jadi Siap, karena siap. banyak pabrik gula di sekitar Pasuruan, Hmm. nah, ya apa ekonominya termasuk maju Siap siap Pak. dibandingkan kota-kota lain ya. Malang apa itu sebelum berkembang ini Pasuruan Langsung lebih sudah dulu. bahkan Ya. Pasuruan ini menurut sejarahnya lebih ramai dari Surabaya. Oh serius Pak? Iya, jadi sebelum Surabaya ramai itu Pasuruan sudah ramai. Oh iya iya. Makanya disebut sampai ada istilahnya plesetan itu pasar uang itu ya karena memang perputaran uang di sini. Oh sangat tinggi. Iya iya iya. Wah, menarik sekali ya menggali tentang Pasuruan. Itu ternyata yang membuat jenengan tertarik dari Pasuruan itu karena apa ya? Kalau sekarang mungkin karena terpisah jadi kota sama kabupaten itu ya. Kalau dulu kan mungkin masih jadi satu ya Pak ya. Iya, Kalau sudah ya kan jadi satu dulu ya. dari satu namanya Kabupaten Pasuruan aja. Siap 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 siap. Jadi kota Pasuruan ini baru dibentuk istilahnya Dewan Kota itu tahun 1918. Oh, ya cik nembe berarti saya usaha ngatusan itu ya. 1918 itu baru dibentuk Dewan Kota. Siap. Sementara sekolah-sekolah yang tadi itu sebelum tahun 1900 sudah ada. Kalau yang sekolah Eropa, oh ya itu bagian sudah ada. Oh, sudah ada. Bangilan itu 1850. 1850. Saya SD Peguncan sekolah Eropa itu 1830 Sudah ada. Terus jenengan sempat menggali pendopo yang ada di sekarang pendoponya kabupaten, sempat menggali nggak itu? Kebetulan belum sempat. Belum ya. PRI berarti ya. PRI ya. PR. Tapi ada beberapa artikel saya. Ada satu tentang pendopo itu. Ada. Ya. Jadi pendopo itu dulu sudah ditempati oleh keluarga bupati itu selama 100 tahun. Di tahun berapa itu saya lupa, ada di postingan saya. Itu ada berita istilahnya direnovasi. Oh, ada renovasi. Ada acaranya ini renovasi ini dia pindah sementara dibangun kan bupati kan pindah sementara. Yap. Itu ada istiadatnya, ada segalanya macam acaranya ditulis di situ. Oh, ada. Jadi sisi seremonialnya seperti Seremonialnya ditulis. Iya, iya. Di sisinya juga cukup lengkap, ada siapa aja yang hadir, terus presiden itu bercerita mengenai sejarah tentang keluarga Bupati Nitya Dintirat I itu awalnya begini-begini sampai akhirnya pendopo itu ditempati 100 tahun, kemudian ya secara singkat menjelaskan sejarah Pasuruan lah. Iya, iya, iya. Kemudian dihadiri oleh keluarga siapa-siapa itu ditulis semua. Komplit ya. Komplit. Itu sudah diekspos sama jenengan. Sudah. Sudah ya, ada di Facebook Ada. ya. Nama Facebooknya apa? Nah ini biar netizen juga tahu, penasaran kan.
apa tuh jeneng Facebook iki? Wah, ini kan bisa dijadikan referensi juga buat anak-anak belajar nih. Apa nama Facebooknya, Pak? Nama Facebook saya ini, profil saya itu Ahmad Budiman Suharyono. Ahmad Budiman Suharyono. Nah, Coba diketik saja sejarah Pasuruan, nanti nanti nama saya sudah muncul. muncul di situ ya. Oke. Tepuk tangan dulu netizen. Mantep loh. Padahal jenengan sekarang ini secara usia sudah purna ada di usia kepala berapa, Pak? Saya 55 sekarang. 55 sekarang ya. Wih, sambil ngopi, Pak. Monggo. Sambil ngerokok juga ya. Iya, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngerokok. Pokoknya sing sewantai. IG juga ada, saya juga baru Instagram update itu di ya. Instagram. Oh, nembe kalau itu Instagramnya baru Instagram saja. ini ya baru beberapa bulan ini saya mulai upload juga. Jadi ya di Facebook ini kan menurut pandangan saya ini untuk kalangan muda itu masih terbatas ya. Terbatas, Jadi sudah betul. nggak menarik lagi bagi kalangan muda. Iya. Mereka banyak melihat di IG atau Instagram. TikTok lah kan. TikTok. Atau YouTube. Mm-mm. Nah, ini sekarang saya sudah mencoba ke IG. Jadi masih tetap bermain di ranah media sosial ya, sambil nanti pelan-pelan untuk membuat sebuah buku. Nah, yang menarik adalah buku pendidikan tadi itu sudah tercetak atau belum? Sebenarnya sudah dicetak. Hmm. Jadi tahun kemarin itu sama Bapak Ketua PGRI Hmm. itu sudah dicetak beberapa. Saya dikabarkan juga bahwa buku itu sudah diserahkan sama PGRI Pusat. Oh, siap. Diserahkan ke PGRI Pusat, saya ada fotonya. Kemudian juga sudah diserahkan buku itu ke Pak Wali juga. Oh, sudah. Ada fotonya juga. Ke perpustakaan? Nah ini kemudian kan ada beberapa guru yang istilahnya ikut bekerja sama membuat buku itu ya. Iya. Kabarnya saya begini, janjinya begini saya akan dikasih hard copy-nya. Ya, betul. Ternyata sampai sekarang hard copy itu belum saya terima. Sampai sekarang. Padahal itu kapan itu dibuatnya, Pak? Tahun kemarin 2021. 2022. Oh, 2022. Oh, tapi Ya, sampai saat ini menjelang. hard copy belum diterima jenengan. Tapi PDF-nya sudah. Oh, PDF-nya sudah, tinggal hard copy-nya yang Copy-nya belum. belum. Siap. Yang Satu mudah-mudahan itu aja. sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai saat ini nyatanya. Kemudian saya tanya kenapa kok saya belum dikasih hard copy-nya. Ternyata ada masalah apa saya nggak tahu. Akhirnya saya bilang begini, ya sudah, buku ini nggak usah dicetak. Siapa saja nggak boleh dicetak. Nggak boleh, nanti mau saya cetak sendiri. Oh, akhirnya begitu jenengan. Terus tidak ada masalah. Ya sampai sekarang sudah nggak ada Oh, apa-apa. Yang jelas buku ini sudah pernah cetak, sudah sampai ke PGRI Pusat, sudah diterima Pak Wali. Dalam bentuk soft copy berarti nggih? Hard copy Oh, sudah. sudah hard copy Hard itu ya? copy. Oh, siap. Jadi buku itu sudah dicetak beberapa, nggak tahu dicetak berapa ya. Cuma saya nggak kebagian. Nggak kebagian. Lali. Ini kesingsal rupanya Pak Budi. Yes. Iya. Terus langkah selanjutnya setelah bikin buku tentang itu sejarah pendidikan di kota Pasuruan atau di Pasuruan lah ya. Sejarah pendidikan di Pasuruan. Nah, ini nanti langkah selanjutnya mau buku apa lagi nih yang mau diterbitkan oleh Pak Budi? Belum ada kepikiran atau Sebenarnya kalau mau dirangkum ya postingan saya di Facebook itu ya sebenarnya sudah jadi buku yang cukup tebal saya kira. Betul. Tapi kan harus dipilah lagi. Iya harus sudah bisa sampai ratusan halaman. Berarti mulai dari zaman ini COVID itu tahun 2021 kok masa COVID itu. Iya. 2021 sampai sekarang 2023 ya hampir 2 tahun ya. Dengan concern di dunia sejarah sih toh. Jenengan ini punya latar belakang sejarawan atau pernah kuliah di bidang fakultas sejarah namun buatan saya jane. Sebenarnya tidak. Enggak ya, Pak. Saya ini sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Ekonomi manajemen. Jadi ekonomi manajemen Brawijaya lulus tahun 91. Lulus tahun 91. Jadi sarjana ekonomi manajemen, sekarang lebih dikenal sebagai seorang sejarawan secara otodidak gitu ya. Menarik. Nah ini loh, bahwa terkadang tidak harus ilmu pengetahuan itu
didapat dari jenjang-jenjang yang bersifat formal ternyata ya. Tergantung dari kita, dan Pak Budi ini sudah membuktikan ternyata dari jalur non formal pun juga ilmu pengetahuan bisa kita serap gitu. Itu kesulitan nggak mendapatkan akses apa namanya informasi-informasi dari Belanda, itu sulit nggak? Ya, yang sulit itu kan kata kuncinya. Oh, Kita siap. untuk bisa mengakses itu kita kan harus punya kata kunci. Ya. Jadi kita awalnya itu nggak tahu apa-apa tentang Pasuruan. Siap. Kata kuncinya Pasuruan gitu aja ya. Ya nggak keluar. Nggak keluar. Oh. Kita harus pakai ejaan lama. Oh, iya. Pasuruan itu kan dikenal sebagai kalau ejaan lama kan Pasuwe, Ruwean. Ternyata kan bukan hanya Pasuwe Ruwean, ada Pasuruwe pakai W1. Oh, ada begitu juga. Ada pasar bukan pasu, pasar Ruwan. Ada pasar Ruang. Nah, itu semua kata kunci itu kita gunakan supaya nanti keluar dokumennya. Itu kata kunci itu. Siap. Dokumen yang keluar itu nanti lain-lain. Jadi kalau kita cuma fokus Pasuruan ya keluarnya. Memang yang paling banyak Pasuwe Ruwan yang standar itu ya. Tapi kata-kata kunci yang lain nih kalau kita coba masuk katanya keluar juga. Oh ternyata orang-orang mungkin wartawan di luar negeri atau orang luar Pasuruan dia nggak pakai kata standar Pasuruan, tapi dia pakai Pasaruan apa Pasaruang. Dia bikinnya begitu. Sehingga itu yang membuat berarti ada di kata kunci ya, supaya kita bisa mengakses, kita harus memahami kata kunci daripada Pasuruan itu sendiri. Ternyata ejaannya ya macam-macam. Ternyata ejaannya ya macam-macam. Jadi harus kita coba satu persatu. Ternyata Pasuruan ya nggak metu, mereka pakai ejaan lama. Ya keluar mungkin yang dokumen-dokumen baru 45 ke atas baru keluar beberapa sudah menggunakan Pasuruan. Kemudian nama orang juga. Jadi setelah kita tahu kata kunci Pasuruan, kemudian kan ada berita. Misalnya tentang gula ya, kita coba aja suiker itu kan gula. Bahasa Belandanya suker. Oh suker ya. Jadi gula itu kalau bahasa Belandanya kan suker. Ini kalau kita ingin menggali tentang gula di Pasuruan ya suiker Pasuruan. Nah ketemu apa nanti kita bisa dikembangkan dari kata-kata kunci awal yang sudah kita ketemukan. Siap. Nah, pengalaman jenengan selama kurang lebih 2 tahun menulis tentang sejarah Pasuruan, mengunggah, ini kan juga pasti mengalami berbagai macam peristiwa ya. Artinya apakah ada yang memberikan motivasi, oh bagus Pak Budi, saya juga baru tahu gara-gara jenengan. Tapi ada juga yang mungkin tiba-tiba ada nggak, ini kan ya kita bicara realita ya, kadang-kadang orang itu ingin terkenal secara instan, tidak mau menggali, apalagi sekarang dunia teknologi itu sudah canggih. Pernah nggak Pak Budi mengalami karya-karya yang kemudian secara dengan disengaja di copy paste dan tidak menyebutkan sumbernya jenengan, itu pernah apa enggak? Mengalami seperti itu saya rasa. Ini menarik ini karena sering juga ya pengalaman-pengalaman begitu. Saya juga punya teman, wah saya ini sudah nyari susah-susah, ada yang ngupload nggak kasih nama saya tiba-tiba. Nah, apakah pernah juga Pak Budi ngalami kayak gitu? Ya beberapa kali ya, cukup sering lah. Cukup sering juga ya berarti ya. Kita kan bisa search di misalnya di Facebook, di Instagram tentang sejarah Pasuruan, atau di Instagram ternyata beberapa postingan saya itu diposting ulang tanpa menyebut sumbernya. Betul. Padahal misalnya foto itu saya yang temukan, itu padahal dengan kasih ciri khas ya. Saya kasih ciri khas. Tahu-tahu muncul di media lain, oh ini saya. Berarti juga mendapatkan dampak dari itu ya. Ya baik, jadi netizen seyogyanya kalau kita bermain di media sosial itu memang juga harus bijak ya Pak Budi ya. Artinya ayolah kita ini berliterasi secara jujur gitu ya. Kalau memang
oh iya, narasumbernya itu saya dapat dari ini, ya itu lebih baik disampaikan. Karena hal yang semacam itu memang sepertinya, ya itu tadi, banyak sekali yang kemudian ingin eksis secara instan tanpa mau menggali, terus ya copy paste aja, paling ya orangnya nggak tahu, mungkin harapannya gitu kali ya. Tapi ya ternyata pasti sesuatu hal kan pasti punya nilai-nilai identitas di sana ya Pak Budi ya. Tapi itu tidak menyurutkan jenengan toh untuk kemudian tetap berkarya toh. Nggak Enggak. sampai ngabul lah, wis kamu wegah wis gini. Nggak ya. Ya kadang-kadang juga loh orang-orang ini gimana kok. Sebenarnya itu kan nggak sulit sebenarnya. Ya, ya. Sulit. Cuma disebutkan sumber dari postingan Pak Budiman gitu aja sebenarnya sudah cukup. Betul. Kemudian juga saya juga tidak mengharapkan apa imbalan apa-apa. Apresiasi aja lah. Iya, ya, disentil sedikit aja Iya. saya sudah cukup bahagia. Iya, Sudah. Iyalah, karena saya rasa kan memang apa ya, etika dalam dunia literasi itu kan memang seperti itu nih Pak Budi. Jadi ya seyogyanya kalau memang kita mendapatkan informasi itu dari pihak lain, pihak ketiga, itu ya penyebutan itu menjadi hal yang wajib sebenarnya sih kalau di dalam konteks literasi. Jadi supaya paling tidak, oh ya kalaupun ada apa-apa masih bisa dipertanggungjawabkan kan Betul, begitu. iya. Soalnya saya juga beberapa kali mendapat misalnya foto dari teman, ya saya sebutkan sumbernya dari si A, si B, foto koleksi si A, si B. Itu sampai jenengan sebutkan juga ya? Iya, Lalu ya? kalau memang saya belum punya ya, ada sumbangan dari teman-teman netizen itu. Ini Pak saya ada foto tentang stasiun lama, ini tentang apa Jadi alun-alun. ada kerjasama juga ya dengan netizen-netizen lain Iya, ya? itu kan Artinya juga ya menggali ikut juga. mendukung ya? Mendukung. Oh Jadi, iya, iya. Seru-seru. beberapa foto alun-alun tahun 70-an, tahun 80-an itu bisa kita kumpulkan dari sumbangan-sumbangan para netizen juga. Oh ternyata ada responsifnya ya. Artinya netizen-netizen yang kemudian mempunyai pertemanan dengan jenengan itu ikut berkontribusi juga ya Pak Budi ya. Oh wah ini menarik ternyata ya. Artinya bahwa menggunakan media sosial itu nggak melulu harus dengan menuliskan status yang tanda kutip ngerasani kancane ya atau itu ya. Kan kebanyakan gitu ya. Artinya orang menggunakan sarana media sosial kalau nggak dibuat hoax, kadang-kadang juga dibuat untuk curhat ya kan, supaya orang sedunia tahu bahwa dia sedang gelisah kan gitu. Tapi Pak Budi bisa menggunakan media sosial dengan bijak dengan memberikan informasi-informasi itu, dan itu gayung bersambut gitu, komentar-komentar itu. Nah, ngomong tadi Pak Budi sedikit nyentil tentang alun-alun. Saya ini cuma kata-katanya saja sih, rumornya gitu kan. Dulu itu katanya alun-alun di Kota Pasuruan itu pernah diresmikan oleh Bung Karno. Terus kemudian juga ada apa namanya tanda tangan beliau di sana pada saat peresmian. Apa betul begitu Pak Budi? Ya, untuk alun-alun Pasuruan ini, saya cari datanya di koran-koran lama, di situs-situs Belanda itu sampai sekarang belum ketemu. Oh belum ada ya? Padahal untuk istilahnya monumen tugu-tugu di kota lain itu ada. Misalnya Tugu Muda Semarang itu ada, Tugu Malang itu ada, Tugu Pahlawan itu ada semua. Ini Tugu Pasuruan ini kayaknya Tugu Tiban berarti Pak. Nah, Iya. cuma beberapa foto kuno waktu proses pembangunan tugu di Pasuruan ini saya sudah ketemu. Oh ada ya? Ada. Oh siap-siap. Pada waktu agresi militer Belanda yang pertama tahun 47 itu mereka foto-foto dari puncak tower itu ada. Dalam proses pembangunan atau sudah jadi? Dari proses pembangunan jadi masih ada apa? Andang-andangnya. Oh ya, saya andang-andangnya berarti. Oh berarti tahun 47 itu masih proses pembangunan tugu masih ya? proses pembangunan. Ya, berarti bisa diartikan bahwa tugu itu didirikan setelah kemerdekaan ya. Betul. Oh iya. Ya hampir sama dengan tugu-tugu yang lain lah. Setelah merdeka, banyak kota-kota mendirikan monumen di masing-masing kota. Artinya bukan bekas daripada dibuat oleh Belanda, bukan ya? Berarti biar alun-alun ya kayak lapangan kono Pak ya? Iya, alun-alun kan. Kalau tugune Pak ya? Alun-alun konsep utamanya kan ruang terbuka hijau. Oh. Ruang terbuka hijau. Jadi ya ruang terbuka wis kan apa-apa nih. Ya wis lapangan tuh nanti semua aktivitas masyarakat itu bisa
di situ ya. Seharusnya begitu ya. Kalau dulu zaman Belanda ngono berarti Pak ya. Ada kegiatan apapun pasti di alun-alun ya. Masih ya alun-alun. Oh, mantap nih. Jadi termasuk banyak juga yang sudah digali oleh Pak Budi. Ada beberapa foto kuno tentang pameran di alun-alun itu diselenggarakan oleh Tionghoa Wekwan ya. Jadi motif pintu gerbangnya itu ya seperti yang sekarang ini, hampir mirip. Oh iya iya iya. Jadi ini mungkin konseptornya itu dia melihat itu. Ya cuma ini dugaan saya, belum pastinya kan kita harus lihat. Betul. Apa mereka terinspirasi dari situ apa tidak kan kita nggak tahu. Cuma sepintas itu memang mirip. Acara apa itu Mang Pak? Tionghoa Wekwan pasar malam. Oh pasar malam. Pasar malam Tionghoa, jadi khusus orang-orang Tionghoa yang bikin acara. Bukan, orang itu Tionghoa Wekwan itu kan organisasi ya, jadi. Oh itu organisasi. Organisasi persatuan semacam persatuan Cina di Pasuruan. Mereka untuk menggali dana mengadakan pasar malam di situ. Ya artinya secara untuk ini untuk umum, cuma penyelenggaranya adalah penyelenggara iya. Jadi pasar malam itu saya lihat cukup maju, ada pameran mobilnya juga. Oh serius Pak? Iya, jadi tahun 30-an itu ada pameran mobil, bis. Oh, nasi tuku Pak ya Bian ya? Iya. Ada pameran mobil, bis. Mobil, bis, anim, penjual apa? Peralatan lampu, es krim segala macam, pokoknya rame. Wah, ya seperti pasar malam itu, ya kita nggak nyangka, artinya loh tahun 30-an ini sudah seperti ini, sudah 1930 itu Pak ya? Sekitar tahun itulah pastinya ada di postingan saya. Siap. Wah ternyata menarik juga ya Pak Budi ya, kalau kita menggali tentang Pasuruan ini. Nah, jenengan sendiri ketika kemudian banyak berfokus kepada literasi tentang sejarah Pasuruan, terus ya itu kan bicara flashback ke belakang dan melihat di masa kini itu, menurut jenengan ini adalah sebuah kemajuan atau bagaimana? Atau Pasuruan dulu dengan Pasuruan sekarang ini menurut jenengan perbandingannya seperti apa? Kalau saya melihat dulu itu, kita kan dulu ya, dulu ada orang Eropa, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada Arab. Siap. Nah itu rukun saja. Oke. Rukun sekali Pak. Jadi artinya bahwa Pasuruan dari dulu itu sudah sebuah tempat dengan banyaknya suku, ras, kumpul di sini ya, makanya seperti jangan bilang tadi sebelum Surabaya ramai Pasuruan ini wis ramai kan gitu. Jadi kalau ada acara apa-apa ini semua etnis semua dilibatkan. Oh. Jadi tidak ada. Ya. Jadi seharusnya hal semacam itu harusnya tetap ya. Harusnya tetap. Berarti bisa dibilang sebagai kota yang pluralis. Nggak kan kota yang pluralis. Nah, tadi kita sudah ngobrol soal sedikit tentang P3GI, sudah nyentil sedikit tentang sekolah Sampo, sedikit tentang alun-alun sudah. Kalau tentang pelabuhan Pak, nah itu jenengan sudah sampai ke menggali pelabuhannya Pasuruan apa betul? Pelabuhan Pasuruan ya. Kalau menurut artikel yang pernah saya baca ya, artikel-artikel di koran-koran lama, memang itu pelabuhan Pasuruan ini secara prospek ya tidak dikembangkan. Memang dari dulu tidak dikembangkan. Ya. Pengusaha gula itu sudah minta ke pemerintah ini pelabuhan gede istilahnya diperdalam supaya kapal-kapal besar bisa masuk. Tapi karena pelabuhan Pasuruan ini berada di hulu sungai Muara Gembong, ini cepat sekali pendangkalannya. Ya, karena ada pasang naik pasang surutnya. Kemudian juga ada arus laut yang
dari barat ke timur itu juga membawa lumpur yang menutupi jalan-jalan Jadi masuk. enggak mesti pendangkalan itu dari hulu ya. Bukan. Pendangkalan itu malah justru juga ada yang dari hilir ya. Dari apa pantai-pantai yang lain itu kan kena arus laut ya, Betul, itu betul. menutupi muara sungai juga. Oh iya. Jadi memang kalau saya baca itu tidak dikembangkan, yang dikembangkan itu adalah Pelabuhan Probolinggo sama Pelabuhan Surabaya. Surabaya. Dari yang dikembangkan di situ. Ya, Kemudian nama pelabuhannya itu juga bukan sekarang pelabuhan apa Tanjung Tembaga, Tanjung Tembikar ya. Tanjung Tembikar ya. Bukan kan ya? Bukan. Ini kita cari literasinya Tanjung Tembikar ini asal usulnya dari mana itu belum ketemu. Ini munculnya mulai kapan ini belum ketemu. Ada ya. Belum ketemu. Iya. Dulu orang menyebutnya ya apa Pelabuhan Pasuruan. Pasuruan dari itu. Geng. Cuma kalau kota Pasuruan ini dulu. Tapi kalau Gembong sudah dari dulu ya? Ya. Jadi kota Pasuruan ini dulu dikenalnya sebagai Gembong. Namanya malah Gembong itu ya? Oh iya. Peta-peta lama itu namanya disebut Gembong. Wilayah Gembong. Kemudian ada juga Grudo. Oh Grudo. Grudo itu juga nama lama yang sekarang apa artinya di daerah keraton itu. Apa artinya Grudo itu? Dari apa? Grudo itu Garuda kan. Jadi kalau nggak salah itu bahasa Sanskrit. Bahasa Bali kalau nggak salah. Iya. Jadi itu Sanskrit. Muncul di era Nusropati itu nama Grudo itu di Siap. Oh iya. Sungai Welang. Sungai Welang itu ya. Iya. Sungainya bukan Sungai Welang, namanya Sungai Grudo dulu. Oh, dulu namanya Sungai Grudo. Mungkin ini dugaan saya, jadi nama Sungai Grudonya memang ada nama Keraton Grudo di situ, makanya sungainya disebut Sungai Grudo. Berarti ada hubungannya dengan keraton di situ ya. Berarti nama keraton sendiri itu karena memang ada keratonnya juga di sana. Sama memang ada. Oh, ada keratonnya juga. Wah ya, berarti ya cukup ini ya Pak Budi. Ya nama itu kan nggak ujuk-ujuk muncul nama keraton. Iya. Ada asal usulnya. Cuma referensinya ini masih belum atau sedikit kita harus dikali bersama. Harus kita kali. Pak Budi. Menarik sekali. Menggali tentang Pasuruan, menggali tentang bangunan-bangunan tuanya. Terus ketika jenengan sudah berfoto-foto melihat bangunan-bangunan kuno yang ada di kota Pasuruan, ini apa ada harapan-harapan apa sih yang ingin Pak Budi inginkan terkait tentang itu kan sudah masuk dalam kategori cagar budaya kan sebenarnya Pak Budi. Itu ada harapan apa yang ingin jenengan sampaikan mungkin dengan adanya hal-hal semacam itu? Apakah lah rebuno ae lah wis kan gitu atau gitu atau harusnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Menurut Pak Budi ini ya. Menurut saya ya yang sudah keliling-keliling lah istilahnya kan kata toh. Ya. Misalnya untuk sejarahnya Gedung Harmoni lah. Sejarahnya Gedung Harmoni ini guru sejarah di situ tuh awalnya juga bingung. Oh iya? Iya. Kalau ada turis atau tamu dari luar tanya, Pak ini gimana sejarah Gedung Harmoni? Saya tahu. Berarti pernah didatengin sama turis atau tamu dari luar? Loh, itu kan sebenarnya objek wisata lama sebenarnya. Menarik perhatian orang sebenarnya sudah lama. Oh gitu, berarti secara tidak terekspos ya kan? Karena terus terang kan kita nggak pernah tahu loh. Saya nggak tahu kalau pernah ada datang turis apa segala macam. Jadi suka dikunjungi juga. Ya, maksudnya yang mungkin bukan turis luar atau pokoknya kalau ada tamu ya. Ada tamu yang datang ke situ tanya ini Gedung Harmoni gimana caranya. Guru sejarah situ nggak bisa menjelaskan. Akhirnya setelah saya posting nemukan datanya gini, mereka akhirnya berterima kasih ke saya. Bahkan saya sampai diberi buku tentang foto-foto tentang Pasuruan kuno dari Bapak Kepala Sekolah itu. Ini sebagai ucapan terima kasih karena bisa menjelaskan tentang Gedung Harmoni. Jadi ya, kalau kita nanti
ada tamu yang datang ke gedung, saya Sudah bisa menjawab. sudah gedung lagi, sudah Iya, ini iya, loh dulu gini ceritanya. Iya, iya, iya. Kemudian dari situ mungkin karena saya nggak tahu karena postingan saya tentang sejarah ini sudah terungkap, hanya Gedung Harmoni itu Ya, direnovasi lah. Itu apa karena saya atau bukan saya nggak tahu, cuma setelah nggak lama setelah itu baru kemudian ada revitalisasi ya. revitalisasi. Ternyata juga respon dari masyarakat dari itu cukup bagus. Nah, sekarang kan jadi rame juga. Berarti harapannya ya orang-orang yang berada di gedung-gedung itu minimal harus sudah tahu sejarah terhadap gedungnya ya atau bangunannya ya. Iya. Termasuk orang yang tinggal di P3GI, orang yang tinggal di gereja Katolik gitu kan. Itu kan juga bangunan lama juga ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk proof station atau POJ atau P3GI itu beberapa sudah ditulis dengan benar ya. Mereka mungkin sudah karena menyimpan literasinya ya. Menyimpan literasinya. Cuma yang untuk Pekuncen, Gedung Harmoni, guru-guru di SDN Bangilan juga bingung, nggak tahu. Waduh Pak, saya ikut cagar budaya nggak tahu. Saya nyari datanya sejarah ini gimana nggak tahu. Oh iya. Tapi ya setelah saya keliling-keliling foto-foto ya prihatin juga bahwa gedung-gedung itu meskipun sudah cagar budaya ya, betul. Menurut saya masih kurang terawat. Oh, jadi menurut jenengan dari apa yang jenengan alami ketika mengambil dokumentasi atau melihat itu, jadi nilai-nilai perawatannya masih. Nah, nilai-nilai perawatannya juga. Jadi pemilik gedung itu juga banyak mengeluh bahwa mungkin yang dana untuk perawatan yang diberikan oleh Pemda itu mungkin kurang. Siap. Jadi ya nggak nyucuk Terus ada nggak dari gedung-gedung yang jenengan datangi itu kemudian ada perubahan-perubahan terhadap bangunan-bangunan yang ada dari dokumentasi yang jenengan dapat, misalnya kita bicara tentang P3GI dulu tahun sekian seperti ini, terus sekarang sudah berubah begini. Nah ini perubahan-perubahannya itu banyak nggak gedung-gedung seperti itu yang dirubah? Ya beberapa ada yang berubah ya. Ada perubahan ya di situ ya. Mesti seperti SMP 1 itu kan depannya terus dibangun musola. Itu kan ada penambahan. Padahal SMP 1 itu dulu enggak ada. Dalamnya itu kan masih orisinil, masih asli. Cuma karena depannya bangunan cor-coran musola ini kan jadi. Oh, jadi ada beberapa bangunan yang ini ya. Kalau yang keoriginalitasannya masih tinggi, bangunan apa Pak? Ning Pasuruan ini sing sampai saiki ternyata nggak dirubah. Ya walaupun mungkin secara terawat kurang, tapi paling tidak bangunan ini nggak diowahi. Itu ada nggak dari di sini yang jenengan? Ya yang cukup terawat sekarang ini ya Darussalam. Oh itu ya. Oh siap. Ya karena sekarang jadi hotel itu. Jadi karena. Tapi dulu sebenarnya apa? Itu rumah tinggal loh Pak? Itu rumah tinggal. Ya rumah tinggal ya. Bukan kantor kan itu ya? Bukan. Cuma ya mungkin gedung. Saya kira rumah tinggal. Ya. Oh, Darussalam itu yang sampai sekarang masih terawat. Masih terawat. Termasuk lantai-lantainya. Lantai-lantainya dia mengadakan revitalisasi itu ya tidak menghilangkan unsur-unsur lamanya. Jadi mengembalikan juga ini dulunya seperti apa, dikembalikan lagi seperti apa. Siap. Darussalam sekarang menjadi sebuah hotel itu ya. Dan selain itu ada lagi enggak? Selain itu Gedung Pancasila saya kira juga cukup masih. Itu orisinil ya itu? Masih orisinil. Hanya kurang terawat mungkin ya? Masih kurang terawat. Kabarnya ya dengar-dengar Pemkot mau dibuat semacam di Harmoni itulah. Jadi ada revitalisasi juga. Geng. Sangat menarik ngobrol sama Pak Budi ini. Ternyata ada kemauan untuk menggali sejarah-sejarah di Pasuruan. Sementara yang punya gedung kadang-kadang atau yang tinggal di gedung itu malah
nggak tahu ceritanya. Hmm. Nah kalau stasiun itu Pak, dari dulu memang di situ Pak ya? Iya, Oh itu memang lama berarti ya, termasuk cagar budaya itu Pak ya? termasuk cagar budaya. Itu adalah salah satu stasiun yang pertama di wilayah timur ya. Hmm. Jadi pertama di wilayah timur yang kepunyaan dari pemerintah. Hmm. Jadi dulu itu ada perusahaan kereta itu swasta, bukan pemerintah. Ya, ya, ya. Jadi seperti tram yang lewat di depan alun-alun itu. Sik. Dia ada tram Pak. Jadi dulu ada tramnya di Ada depan tram alun-alun. juga di alun-alun. Oh, Itu kan dari perempatan Warung Dawa sini menuju ke Winongan. itu tram. Tram. Oh dari perempatan Warung Dawa ke Winongan ada tram. Ada tram, terus Terus? ke Sidogiri sana ada tram. Tramnya juga Ke ada. Purwosari sana ada tram. Oh, Terus termasuk ke utara. Pak. Oh alah. Jadi Warung Dawa ini termasuk persimpangan penting. Oh. Kota-kota ya di kota-kota lama itu jalur-jalur persimpangan penting. Iya. Sekarang udah tidak sepiro penting kok. Iya. Padahal saya tinggal di Warung Dawa cukup lama. Berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun. Nggak tahu. Padahal biar Iya, persimpangan penting. persimpangan ya. penting ini. Nah, sekarang persimpangan Warung Dawa memang paling penting kayak maklaran sepeda motor gitu. Menarik. Berarti dulu ada tram itu dari Warung Dawa sampai masuk ke mana namanya depan alun-alun Pak gitu. Nah. Sampai pelabuhan. Oh sampai pelabuhan. Saya Jadi kan- tram itu fungsinya untuk apa itu? Jadi kan selain untuk transportasi umum masyarakat ya, itu kan juga untuk transportasi gula, produk-produk dari wilayah pedalaman. Iya. Gula untuk ya, pokoknya segala macam produk nanti bisa Iya. diangkut oleh tram. Oh menarik sekali ya. Ternyata ada tramnya di situ dulu itu. Ada, makanya kemarin waktu pembuatan payung Madinah dibongkar itu keluar itu ya sebenarnya kita yang tahu ya nggak heran, tapi kalau yang belum tahu ya wah, Maksudnya keluar biaya Pak? Maksudnya ketemu relnya gitu? ketemu relnya tuh ya bingung, orang-orang model ternyata ada tramnya. Kalau kita yang sudah sudah paham terhadap paham ya sejarah nggak nggak kaget. kaget. Memang iya. Kalau yang baru-baru ternyata ada tramnya dulu. Jadi apik dibalik mana tram gitu. Paling tidak itu sebenarnya bisa dibuatkan semacam apa ya di kotak gitu lah, dikasih kotak gini tram apa jalur itu dikasih keterangan ini bekas Iya. tram atau Iya. dipilih lokasi mana yang nggak mengganggu Oh benar juga. Iya seharusnya begitu sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah. nilai-nilainya. Loh, ini loh bekas tram ada nih. Iya. Itu kan Masuk juga. bukti sejarah juga. Bukti sejarah betul. Walaupun itu kayak apa dikotain Kita Pak para kotak meter nanti kan dikasih- kayak kalian di Telkom ngono iku ya. Iya. Kasih keterangan ini bekas tram sejarahnya tulis secara singkatnya gitu. Betul. Oh, ternyata ada tramnya juga ya. Ya benar berarti jangan sampaikan tadi ya bahwa Pasuruan ini sudah ramai dari dulunya sebelum wilayah Surabaya ramai ya. Masuk akal juga ya kalau sampai mode transportasi itu ternyata juga cukup lengkap. Pameran apa pasar malam yang juga sampai dengan ada pameran mobil itu ya berarti menunjukkan bahwa perekonomiannya kan cukup tinggi ya. Betul. Artinya untuk sebuah wilayah di pesisir, katakan kan orang dagang mau jualan kan berarti ya berharap ada pembeli kan begitu. Ya Pak Budi. Ya, sebenarnya di bawah tahun 2000 ya saya kan pindah ke Pasuruan tahun 96. 96 kalau kita ke Pasuruan kan ya wis gitu-gitu aja Iya, wis. betul. Hampir sama dengan Kota-kota kecil. peta-peta lama yang ada dulu tahun 30-an tahun 40-an tuh nggak banyak berubah. Iya. Setelah tahun 2000 ini kan perkembangannya sangat pesat, jadi banyak jalan-jalan baru, rumah-rumah baru, jadi banyak. Nggak kelihatan lagi kalau dulu awal-awal di bawah tahun 2000 masih Originalitasnya kota itu masih tampak ya. masih tampak. Kalau kita ke pasar kan satu putaran itu sudah habis. Iya betul. Sekarang kan harus karuan misalnya. Nggih Pak Budi. Nah,
kemudian menggali tentang jejak-jejak. Itu berarti kan kalau dari kita awal ngobrol tadi bahwa jenengan upload itu era Pasuruan di masa-masa kolonial ya Pak ya. Ada nggak ketertarikan untuk menggali Pasuruan lebih dalam lagi di era sebelum itu? Atau ini aja belum habis kan gitu? Atau masih jenengan merasa bahwa masih banyak yang harus digali? Jadi Pasuruan ini kan menurut secara kolonialnya ini kan cukup lama ya, dari sekitar 1750 sampai katakanlah sampai tahun 45 ya, 200 tahun. Ya. 200 tahun ini kan mestinya panjang banget. Banyak cerita ya. Banyak cerita. Siap. Yang nggak akan habis dalam satu malam. Ya nggak akan habis. Iya. Cuma untuk sejarah lamanya sebenarnya bisa juga digali dari masa-masa kolonialnya ini. Jadi di situ kan dia akan membuka kata-kata kunci yang saya sebutkan di awal tadi, kata-kata kunci. Ini ketemu ada tokoh siapa saja. Akhirnya lari ke tokoh ya. Lari ke bangunan. Ada pabrik apa ya? Pabrik gula ini kan semuanya kan saling sambung menyambung, saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke, ya. Dan itu seharusnya kalau orang-orang Pasuruan minimal ya memahami tentang sejarah wilayahnya ya. Ya seharusnya. Itu kalau bisa dipakai buku sebagai mata pelajaran khusus muatan lokal, jadi apik Pak ya. Baik, kan gitu ya. Jadi akhirnya kalau mau cerita tentang Pasuruan ya adalah rasa bangga kan kalau pemana pabrik karton yang dulunya adalah sebagai tempat penggilingan kopi ya. Oh, jadi toko kopi nang karton yo rada nyelentang aja nih. Iya, baik, terima kasih Pak Budi untuk obrolan kita malam hari ini yang kayaknya seru sih. Saya harap kita nggak akan ngobrol malam ini aja, tapi nanti akan nyambung, kita gali lagi secara detail ya Pak Budi ya, terhadap sejarah Kota Pasuruan, dipetani supaya minimal netizen terutama warga Kota Kabupaten Pasuruan itu bisa mengenal sejarahnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang ingin Pak Budi sampaikan kepada para netizen. Apa ya? Pesan-pesan nih kira-kira terkait masalah apa ya, selain tadi ya kalau bisa ketika mengambil informasi itu ya, itu paling tidak adalah pencatatan terhadap dari mana sumbernya itu. Terus ya ini utamanya terkait masalah literasi ya. Jadi pesan-pesan jenengan terkait bagaimana menggunakan media sosial mungkin. Ya toh. Jadi apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada netizen ini? Ada apa ya? Kalau kata ya sudah nikmati saja tulisan saya kan, kalau yang beda. Begini saja. Sebenarnya sejarah Pasuruan ini kan sangat luas ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu juga betul. Oke. Ya. Kita harus istilahnya membandingkan dengan literasi atau temuan yang lain. Jadi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di sini. Apa yang saya sampaikan ini belum tentu betul. Makanya saya juga istilahnya mengundang para netizen untuk mengoreksi saya juga. Pak Budi ini ternyata ini di temuan saya temukan literasi gini-gini kok lain dengan kan itu kan juga masukan. Kasih. Jadi itu ya. Jadi untuk menggali sejarah Pasuruan ini umumnya kan naskah-naskah kuno, dokumen-dokumen kuno yang disimpan di Belanda ya. Jadi aksesnya itu kan tidak semua orang bisa mengakses. Monggo kalau netizen ada yang berminat untuk belajar tips-tips untuk tips-tips untuk bisa mengakses. Cara mengaksesnya ini gimana, cara terjemahnya ini gimana. Saya bisa. Kalau pokoknya saya waktu luang. Rumahnya terbuka ya? Rumahnya terbuka. Jenengan tinggal di mana Pak Budi? Saya di Jalan Menara 34. Jalan Menara 34. Itu di belakang Karya Bakti. Di belakangnya Karya Bakti. Matur sembah nuwun sangat rawuhipun Pak Budi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi luwih ganyeng maneh. Baik, itu tadi netizen obrolan kita sama Pak Budi yang aktif atau aktif menulis
sebagai seorang pegiat media sosial, utamanya mengisi konten-kontennya dengan literasi-literasi sejarah Pasuruan di era masa kolonial. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain lagi bersama dengan 100% Pasuruan.